Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai integral garis dan integral permukaan. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai luas dari permukaan. Mari kita masuk lebih lanjut. Nah, misalkan diberikan suatu permukaan berparameter di R3, parameterisasinya diberikan oleh f UV, yaitu ada komponen X, Y, Z, masing-masing adalah fungsi dari U dan V. Lalu kemudian pula saya punya D1, ini adalah persegi panjang yang cukup kecil pada bidang UV. Ingat, F sendiri dia adalah pemetaan dari bidang UV ke bidang X, Y, Z gitu ya. Maka ini saya melihat persegi panjang di bidang UV. Lalu saya lihat peta dari setiap titik ini adalah titik di R3, itu adalah titik-titik sudut pada permukaan berparameter yang berkaitan. Hampiri dua buah vektor singgung di permukaan ini secara khusus yaitu adalah F dari U plus DU, V dikurangi FU, V. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini U-nya berubah, V-nya tetap. Kalau teman-teman masih ingat, ketika saya punya permukaan berparameter, salah satunya fix, yang lainnya berubah, maka kita mempunyai sebuah kurva gitu ya. Jadi ini nanti dihampiri dengan U-nya berubah turunan F terhadap U dikali dengan perubahan U-nya gitu ya. Dan cara yang sama ini FUV plus DV dikurangi FUV, ini artinya U-nya fix, V-nya bergerak, maka dia ada pada satu buah kurva juga. Nah, lalu saya hitung selisihnya. Nah, selisihnya ini diaproksimasi dengan vektor singgungnya gitu ya. FV dari UV di DV itu pada arah V. Nah, hampiran luasnya diberikan oleh ini. Oke ya. Jadi ini adalah cross product dari dua buah vektor singgung itu. Cross product dari dua vektor singgung itu nanti akan menghasilkan DU/DV skalar nanti bisa keluar sehingga akan menjadi panjang dari norma dari FU cross FV. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di sini saya punya di bidang UV saya punya ada U, V, ada titik U, V, ada U ditambah sedikit tapi masih pada ketinggian V, ada U, V-nya bertambah sedikit tapi masih pada X dengan U, pada U gitu, U fix, dan ini adalah U ditambah sedikit dan V ditambah sedikit. Saya tidak masalah ya. Teman-teman, lalu dipetakan ke bidang R3, lalu eh, titik birunya berubah menjadi F UV, titik merahnya menjadi titik pada permukaan juga, titik pada permukaan juga, dan ini jadi semuanya adalah titik pada permukaannya. Jadi teman-teman bisa lihat peta dari di bidang UV ke peta dari UV-nya oleh pemetaan F. Nah, lalu yang saya lakukan adalah apa? FUDU, V dikurangi FUV. Tentu saja ini adalah apa? Tentu saja ini adalah vektor apa? Tentu saja ini adalah vektor, saya gambar vektor ini teman-teman ya. Pakai warna hijau saja. Vektor ini. Nah, itu ya. Nah, vektor itu adalah apa? Itu. Nah, seharusnya nah vektornya ini gitu. Nah, vektor FU dikurangi ini itu adalah vektor ini. Nah, ini itu nanti dihampiri dengan vektor singgungnya. Jadi FU U, V dikali dengan DU gitu ya. Perubahan karena perubahan U. Dengan cara yang sama, yang ini akan menjadi FV DU DV, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi vektor yang atas gitu. Oke ya. Nah, secara kalau saya lihat nanti dia akan menjadi seperti ini ya. Yang ini adalah vektor bawahnya, ini adalah vektor yang atasnya, maka nanti saya bisa menghampiri luasnya menggunakan aproksimasi ini, yaitu luasnya yang mana luasnya adalah diberikan oleh luas yang diapit oleh kedua vektor ini ya, luas jajar genjang. Maka hampiran luasnya nanti akan eh, lebih lanjut nanti akan kita tulis sebagai DS gitu elemen luasnya ini adalah apa? Ini adalah panjang dari FU U, V cross dari FV U, V. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah ya. Jadi nanti saya punya ini DU DV. Tahu dari mana? Karena ini sebenarnya ada DU ada DV. Nanti karena dia skalaar menggunakan sifat di determinan maka dia akan bisa keluar. Ya, jadi ini adalah
eh, hampiran elemen luasnya. Nanti untuk luasnya sendiri adalah apa? Nanti luasnya sendiri adalah jumlahan semua ds gitu ya. Nanti akan berubah menjadi double integral. Nah, ini saya pikir ini tidak usah dihafal elemen-elemen dari ininya. Hampiran luas ini akan disebut elemen luas. Perhatikan pula bahwa vektor normal diberikan oleh vektor normalnya kita sudah ya sebelumnya. Elemen luas dan vektor normal dari grafik ini. Saya pikir ini tidak masalah. Nah, jadi definisi dari luas permukaan itu didefinisikan seperti ini. DS, S-nya tidak cetak tebal, itu adalah panjang dari DS, gitu ya. DS dan cetak tebal. DS cetak tebalnya itu adalah apa? Itu adalah FU cross FV DU DV ya. Jadi ini besaran vektor gitu teman-teman ya. Kalau elemen luasnya skalar karena panjang ya, DU dV. Maka ini luas permukaannya adalah double integral 1 ds, ini masih salah. Double integralnya, integral lipat duanya atas S, bukan atas D ya, maaf. Kalau D itu berarti pada U, V gitu ya, di bidang UV. Bukan, ini di permukaan S-nya gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya D ini adalah di bidang UV, maka betul-betul dia adalah integral lipat 2 pada daerah D. Jadi ini ada yang masih salah ya. Vektor normal satuannya diberikan oleh, oke, nanti ini bagusnya entopi gitu ya. FU cross FV dibagi dengan panjang dari FU cross FV. Oke, ini ada contohnya. Oke, kita coba lihat contohnya saja. Kita coba lihat contohnya ya. Ini contoh yang dia adalah grafik fungsi. Ya, untuk yang bukan grafik fungsi kita lihat yang kemudian. Nah, tentukan luas dari permukaan 6x plus 3y plus 2z sama dengan 6 pada oktan pertama. Tentu saja kamu sudah tahu ini normalnya semuanya positif 632. Maka nanti kira-kira kemungkinan bisa saya gambarkan di oktan pertama gitu ya. Lalu caranya gimana? Saya cari perpotongannya pada bidang x, o, y, z sama dengan 0. Maka saya punya garis merah. Oke ya, jadi perpotongan permukaan tadi dengan bidang X, O, Y itu adalah garis merah. Lalu saya potongkan dengan bidang X, O, Z, yaitu Y90, saya punya garis hijau. Jadi perpotongan permukaan 6X tambah 3Y tambah 2Z dengan bidang X, O, Z adalah garis hijau. Demikian pula dengan perpotongan dengan bidang Y, O, Z gitu ya, adalah garis biru. Nah, lalu saya satukan informasi itu, maka saya punya gambar seperti ini. Dan S-nya itu adalah permukaan yang titik sudutnya adalah A, B, dan C. 100, 020, dan 003 gitu ya. Apa yang saya pengen melihat luas permukaannya gitu ya. Nah, nanti mencari luasnya adalah apa? Luasnya tentu saja adalah ini S pada 1 ds gitu. DS-nya siapa? Ini adalah panjang dari FU cross FV DUDV gitu ya dikali satu. Oke, jadi saya cari dulu parameterisasinya. Tentu saja U dan V disimul mewakili X dan Y sehingga Z-nya itu diberikan oleh ini ya 6 min 6X min 3Y dibagi dengan 2. Hanya UV-nya saya ganti XY. Hati-hati UV-nya langsung selalu harus langsung kamu tentukan UV-nya mana? UV-nya di bidang XOY. Jadi UV-nya adalah D yang ini. Ah. Gitu ya teman-teman ya, saya pikir ini tidak masalah. Lalu saya cari turunan terhadap U, saya cari turunan terhadap V, maka saya dapatkan ini, saya cari vektor normalnya. Vektor normalnya adalah 3, 3 per 2, dan 1. Gitu ya. Sehingga nanti L-nya ada itu adalah apa? Double integral S1 ds. Lalu double integral. Nah, tadi pada daerah permukaan S, sekarang karena sudah DU dV, maka dia ada pada permukaan D, yaitu proyeksinya di bidang X, O, Y. Maka ini menjadi FU cross FV. Saya cari saja karena dia hanya skalar, maka saya punya ini, dia akan menjadi ini, dia adalah 7 per 2, bisa keluar dari ini, maka integral lipat 2 dari 1 DU dV tentu saja ini adalah menghitung luas daerah D. Dan kamu tahu ini luas daerah D itu adalah segitiga dengan alasnya 1, tingginya 2, setengah kali 1 kali 2. Maka saya punya seperti ini ya. 7 per 2 dikali dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga dia akan menjadi 7 per 2 satuan luas. Oke ya, tidak masalah ya. Kamu juga bisa mencoba. Gimana caranya Pak? Gampang. Kamu cari aja vektor ini. Kamu lalu cari vektor ini. Maka cross produknya itu menjadi luas jejer genjang bagi 2. Maka kamu akan mendapatkan
hasil yang sama nanti 7/2. Kamu coba ya teman-teman ya. Tapi ini kita akan menghitung khususnya untuk yang Z-nya itu sama dengan fx, y. Tapi pada akhirnya yang dilakukan sama-sama saja. Sama-sama saja. Oke ya. Nah, berikutnya ada catatan penting, eh, menurut saya bagus sekali, dan ini nanti yang akan kita pakai di yang berikutnya, integral atas medan vektor, ya, integral permukaan atas medan vektor. Nah, kalau sekarang saya lihat, ini masih segitiga yang tadi, lalu yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah saya buat garis tinggi OD. Garis tinggi OD itu dia harus tegak lurus ya, teman-teman ya. Harus tegak lurus segitiga OAB. Oke ya. Kalau teman-teman masih lihat ini, saya ke ataskan, maka dia akan menjadi garis tinggi di bidang ABC gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya potongkan nanti saya punya segitiga ODC. Nah, ini teman-teman, segitiga ODC. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu misalkan saya ambil gamanya adalah itu antara OD dengan DC. Jadi sudut antara permukaannya dengan bidang XOY itu adalah gamma. Maka saya mencari perbedaan atau rasio dari luas segitiga proyeksi di bawah dengan luas segitiga di permukaannya. Maka luas segitiga ABO di proyeksinya dengan luas segitiga yang atasnya gitu ya. Permukaan S. Maka dia akan menjadi setengah dikali AB-nya masih tetap sama, teman-teman. Alasnya masih sama, cuman tingginya berubah. Maka ini setengah AB kali OD, ini setengah AB kali CD, maka ini akan menjadi OD dibagi CD. OD dibagi CD dia adalah cos gamma. Oke ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekarang saya mau mencari, saya mengambil vektor yang dari titik O yang tegak lurus. Vektor dari titik O yang tegak lurus. Nah ini vektor ini. Nah ini ya, tentu saja ini nanti akan menjadi yang vektor normal bidang ya teman-teman ya. Akan menjadi vektor normal bidang. Ini akan menjadi sudutnya 90 derajat karena dia harus tegak lurus dengan permukaan saya, bidang saya gitu ya. Nah, dalam hal ini udah gitu sudut gamma ini akan berubah menjadi sudut gamma di sini. Ya, jadi gamma itu sekarang adalah sudut di antara sumbu Z positif dengan vektor normal gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya vektor normalnya, maka vektor normalnya kalau saya sebut vektor normal satuannya itu adalah N1, N2, dan N3. Pertanyaannya adalah N3-nya itu siapa? N3-nya tentu saja adalah apa? Jangan lupa teman-teman ini vektor normal satuan, maka ini adalah N dot dengan K. Vektor normal K. K itu siapa teman-teman? 001. Maka ini akan menjadi apa? Panjang N vektor satuan, panjang K vektor satuan dikali dengan cos antara cos sudut antara N dengan K gitu ya. Maaf. Sudut antara N dengan K. Maaf, ini terlalu kecil. Saya gedekan ya. Ini cos sudut antara normal dengan K-nya. Oke, ya oke, satuan lah. Oke, nggak masalah ya. Jadi nanti ininya panjangnya adalah satu, maka N3 itu sebenarnya adalah apa? Dia adalah cos gamma, teman-teman. Jadi kalau kamu punya vektor normal satuan, nanti komponen ketiganya itu adalah cos gamma. Dengan gamma itu apa? Gamma itu sudut di antara dengan normalnya dengan sumbu Z positif. Nah, kalau N1-nya adalah apa? N1-nya itu teman-teman nanti bisa buktikan ini adalah cos alfa. Dengan alfanya itu sudut antara vektor normal dengan eh, I gitu ya 100 dengan cara yang sama N2 ini adalah cos beta sudut antara apa sudut antara vektor normal dengan sumbu Y positif 0,0,010. Oke ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi saya lihat dari sini hubungan apa teman-teman, saya lihat dari sini hubungan apa bahwa segitiga di proyeksinya dalam hal ini adalah segitiga A proyeksinya itu sama dengan cos gamma dikali segitiga di permukaan S, teman-teman. Dan itu nanti bisa dibuktikan untuk sembarang luasan juga berlaku seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau saya mau menghubungkannya dengan di bidang ini luas yang ini, Pak? Luas di bidang X, O, Z.
gitu ya, luas di bidang X, O, Z. Nah, nanti luas di bidang X, O, Z nanti terkait dengan cos beta. Cos beta dikali dengan delta S itu adalah luas yang ini gitu. Dengan cara yang sama nanti kamu bisa mendapatkan luas yang ini ya. Ah, luas yang itu yang amat di bidang YOZ gitu. Nanti adalah cos alfa gitu ya. Cos alfa dikali segitiga S itu. Oke. Nah, jadi tadi kita coba lihat vektor normal satuannya berapa. Dia adalah, kau bisa hitung, dia adalah 33/21 dibagi dengan panjangnya. Panjangnya adalah ini. Itu panjangnya kita sudah dapat tadi 7/2. Maka saya punya 2/7 dikali dengan 3/21. Maka cos gamanya itu adalah apa? 1 dikali dengan 2/7. Jadi maka luas segitiga ABC itu diberikan oleh 1 dibagi cos gamma. 1 dibagi 2/7 adalah 7/2 satuan luas. Ya teman-teman ya, oke ya. Nah ini adalah satu hal yang menarik, tapi yang akan kita pakai juga nanti eh, di kemudian hari ya. Jadi nanti pada akhirnya saya punya hubungan apa sebenarnya di sini ya. Jadi saya punya cos gamma ds ini sama dengan di bidang x y ya. Ini adalah dx dy gitu. Nanti teman-teman bisa buktikan ini cos alfa ds itu akan menjadi apa? Ini dy dz. Dengan cara yang sama nanti cos beta ds gitu. Ini akan menjadi dx dz gitu ya teman-teman bisa lihat itu. Nah nanti teman-teman relasi ini yang akan kita pakai di integral permukaan gitu ya, integral permukaan atas medan vektor. Oke, nah berikutnya kita coba lihat contoh kasus kalau dia x y z-nya itu bukan u dan v-nya itu bukan x y gitu ya secara umum. Jadi saya punya fu-nya adalah ini. Yang tadi parameterisasinya kalau saya punya f besarnya adalah x, y, z fungsi dari uv, maka turunan terhadap u itu adalah ini, turunan terhadap v saya dapatkan ini. Saya pikir ini tidak masalah. Lalu cross produknya menjadi ini, gitu ya teman-teman ya. Tuh kan ada negatifnya teman-teman, agak beda ya. Nanti panjangnya menjadi ini. Pak, ini negatifnya nggak ada ya. Sama aja lah, negatif nggak ada negatif karena nanti akar dari itu kuadrat tambah itu kuadrat itu kuadrat. Nah, tapi saya pikir ini tidak usah dihafalkan lah teman-teman ya. Ini tidak usah dihafalkan. Oke. Nah, nanti pada akhirnya luas permukaannya nanti DU DV eh, dikali dengan ini, panjang dari ini itu sama dengan DS gitu ya, panjangnya panjang ini atau panjang ini. Saya pikir ini sajalah ya, teman-teman ya. Nah, coba kita lihat luas permukaan pada bola berjari-jari R gitu ya. Pandang X kuadrat Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan ini adalah permukaan bolanya yang kita namakan permukaan S. X, Y, Z gimana Z-nya? Tentu saja mulai dari ini ya. Kalau ini adalah V gitu, maka ini adalah ini di bidang Z gitu, maka ini adalah panjang ini, kalau ini adalah V, ini adalah V, maka ini adalah cos V. Jadi kalau ini adalah panjangnya R besar, maka ini adalah R cos V. Maka saya punya R cos V, maka apa proyeksinya ke bawah dia menjadi R sin V lalu dikenakan cos U yang bergerak 0 sampai 2 pi ya. Jadi U-nya dari 0 2 pi, V-nya eh, bujur longitude ya dari 0 kutub utara sampai pi kutub selatan. Lalu saya punya FUV-nya. Jadi parameterisasinya adalah ini R cos U sin V, R sin U sin V, dan R cos V. Persis sama seperti yang di atas, hanya saya ubah urutannya supaya RUV gitu kira-kira ya. Maka saya cari turunan terhadap U, turunan terhadap V, maka FU cross FV-nya menjadi seperti ini. Kamu sudah lihat di sini ada R, ini ada R, ini ada 0 dikali R, maka saya bisa keluarkan R. Lalu saya punya sin V, sin V, sin V juga dikali 0, maka R sin V bisa keluar. Di bawah itu kamu punya R, R-nya bisa keluar menggunakan sifat determinan ya. Sehingga saya akan mencari determinan dari ini, dia akan menjadi ini, teman-teman. Nggak masalah ya. Sehingga nanti saya punya panjangnya adalah FU cross FV itu adalah R kuadrat sin V. Sehingga nanti L-nya itu adalah double integral S1 ds itu menjadi
Oke. Itu akan menjadi DUDV, tapi DUDV-nya pada ini ya teman-teman ya. Kalau kamu pengen kayak notasi yang tadi boleh, ini V, U-nya sampai Pi, V-nya sampai 2 pi. Jadi kamu pada daerah ini daerah D-nya. Gitu ya. Kalau kamu mau pakai D, nah ini daerah D-nya itu adalah daerah ini. Ya, 0 V-nya, U-nya dari 0 sampai pi, V-nya ini kebalik ya. Oke, kebalik. Ini pi, ini 2 pi. Oke. Jadi saya punya ini, maka R kuadratnya teman-teman, R kuadratnya adalah konstan, maka dia bisa keluar, maka ini ada integral sin V dV dan integral 0 pi integral 1 DU 0 pi. Maka saya akan mempunyai ini, integral DU-nya akan menjadi langsung pi, maka saya punya maaf, integral DU-nya menjadi 2 pi, langsung 2 pi R kuadrat, integral sin V, kamu substitusi menjadi 4 pi R kuadrat. Ya teman-teman ya, saya pikir itu saja. Yang berikutnya kita akan masuk ke kalau ini integral. Nanti kita bisa lihat kalau integral rho x, y, z, ds ini menghitung apa? Tentu saja teman-teman tahu ya. Kalau ini adalah massa persatuan luas, ini dikali luasnya, maka ini adalah menghitung massa benda lempeng aplikasinya. Ya teman-teman ya, kalau rho-nya ini. Atau menghitung dengan cara yang sama ya. Saya punya permukaan es. Coba kamu pikirkan. Coba kamu pikirkan. Ada tafsiran geometris lain nggak? Kalau ini selain dia adalah massa, ya massa benda lempeng. Oke ya. Terima kasih.